against their empires, and that is why. Karena ketika kita bicara BRICS, saya akan bilang ini soal Tiongkok gitu ya. Dan pada kenyataannya tanpa BRICS pun kita juga sudah bisa melakukan kerjasama perdagangan luar negeri dengan Tiongkok gitu ya. Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Apa ya? Pemerintah nyatakan tidak berani gabung BRICS. Takut sama Amerika ancam sana-sini. Eropa pun ikut backingi. Sahabat bagi-bagi, ini ada 3 alasan. Padahal Pak Presiden Jokowi sudah ikut dalam KTT BRICS. Jadi kalian pasti nggak asing namanya BRICS. Yang digadang-gadang Indonesia kemarin mau gabung. Banyak YouTuber yang upload berita, gabung BRICS. Ah yang bener, gak takut sama Amerika. Disiarin setiap hari ternyata gak gabung juga. Enggak segampang itulah gabung aliansi, kalau masih ada Amerika dan kawan-kawannya. Beberapa bulan terakhir, memang santer diberitakan mengenai wacana ekspansi keanggotaan koalisi ekonomi BRICS. Beberapa negara pun sudah terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Saat ini, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kerap dikaitkan untuk segera bergabung dengan BRICS. Namun sejauh ini meskipun sudah ada undangan resmi, Pak Presiden sudah ke Afrika bertemu langsung dengan anggota-anggota BRICS. Ternyata masih maju mundur dan belum ada kepastian. Ya jadi kalian jangan bilang Indonesia masuk. Siapa yang bilang? Belum ternyata. Amerika itu untuk tingkat ekonominya memang masih mendominasi dunia. Mau ditinggal itu mereka masih kuat. Iya kan kalau ditinggal nanti kita gabung yang belum siap untuk menjadikan negara kita lebih maju. Kalau kayak gitu repot kan? Dilema. Kan kita itu posisinya di tengah-tengah. Nanti terlanjur masuk BRICS, gabung sama Rusia. Ekonominya amburadul, ya kan kita rugi dong. Emang Amerika ini, untuk dominasi keuangan internasional masih mendominasi. Terus kalau Malaysia gimana? Ini Malaysia apalagi ini enggak bakal berani. Jadi Indonesia belum mengambil langkah keputusan atas hal tersebut kemungkinan ada 3 alasan. Jadi yang alasan yang pertama itu Indonesia masih menggunakan SWTC World Bank. Sejauh ini Indonesia masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap nilai mata uang dolar Amerika Serikat. Kita itu umumnya masih tergantung sama Amerika Serikat. Payah sekali, kenapa enggak mandiri gitu? Tapi faktanya dolar masih lebih mendominasi. Meski beberapa tahun terakhir Indonesia telah melakukan beberapa upaya dedolarisasi atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Jika Indonesia bergabung dengan BRICS sudah dipastikan rupiah tidak akan lagi bergantung dengan naik turunnya nilai dolar. Itu keuntungannya. Terlebih BRICS ini sekarang dalam upaya dedolarisasi pengembangan sistem bayar global. Selain itu, BRICS juga berinisiatif untuk menentang dolar dengan adanya usulan mata uang bersama untuk blok ini. Nantinya jika Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan aliansi BRICS, maka penggunaan SWTC akan bergeser, tapi nyatanya Pak Presiden belum mengambil kebijakan tersebut. Usut punya usut, hal ini menjadi salah satu fenomena yang cukup mengguncang ekonomi dunia. Terlebih Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara. Dan alasan yang kedua, untuk yang kedua alasannya BRICS masih belum terlalu kokoh. Banyak pakar yang mengatakan jika BRICS masih belum terlalu kokoh, meskipun BRICS berperan signifikan dalam perekonomian global, sejauh ini, BRICS masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan adalah, mereka masih dihadapkan tantangan eksternal, seperti perang dagang antara China dan Amerika Serikat, yang telah mempengaruhi stabilitas ekonomi global secara luas. Selain itu, BRICS juga kerap mengalami masalah internal seperti perseteruan antara China, India yang diawali oleh bentrokan yang terjadi di perbatasan kedua negara pada tahun 2020 silam. Tak berhenti sampai di situ, persaingan ekonomi antara Afrika Selatan, Brazil dan Rusia juga masih dipertanyakan. Apakah BRICS mampu membentuk kekuatan bersama para negara pilarnya? Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, Indonesia masih melakukan penilaian yang menyeluruh sebelum merusak rusuh mengambil keputusan gabung sama BRICS. Sebagai negara yang masih belum memutuskan untuk bergabung dengan BRICS, meskipun sudah diundang Afrika, sekarang Indonesia masih harus melakukan penilaian menyeluruh dengan menitik beratkan pada perbedaan ideologi, kebijakan luar negeri dan politik global. Jadi sekarang kita masih di titik-titik sama Amerika. Pasalnya kehadiran BRICS memang bertujuan untuk mengurangi dominasi kekuasaan yang selama ini dipegang Barat. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang bisa dianggap netral. Indonesia dikenal memiliki hubungan baik dengan the Global South, negara berkembang di belahan bumi selatan.
dan The Global North, negara maju di belahan bumi utara, yang berkolerasi dengan kekuasaan Barat. Selain itu, hubungan Indonesia dengan negara besar seperti China, seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Australia berjalan sangat baik. Sehingga jika bergabung dengan BRICS, Indonesia perlu mempromosikan dan memposisikan diri secara strategis dan tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif, dan pedoman non-intervensi dalam urusan negara lain. Itulah ulasan mengenai 3 alasan Indonesia belum juga gabung dengan aliansi BRICS. Sahabat bagi-bagi, intinya kayak gini, Presiden Indonesia masih berhati-hati. Hati-hati banget loh, ini menyangkut perut rakyat Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan Mimin seputar usut punya usut meskipun sudah hadir di KTT BRICS. Indonesia belum juga menyatakan gabung dengan aliansi BRICS karena ada 3 alasan yang sudah Mimin sampaikan tadi. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!